Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita silsilah fikih seputar Ramadan. Yang rencana kita pada sore yang berbahagia ini, kita akan berbicara tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Melihat itu pembahasan yang lumayan panjang, maka insyaAllah ta'ala pada sore yang berbahagia ini akan saya sebutkan lebih terdahulu pembahasan yang berkaitan seputar sahur. Ketahuilah bahwa para ulama Islam mereka semuanya sepakat bahwa sahur itu hukumnya sunnah, bukan wajib, dan bukan pula syarat sahnya puasa. Dalilnya yang pertama, hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah menyatakan, "Tasaharu fa inna fi sahuri barakah." Bersahurlah kalian karena pada sahur itu ada barakah. Di mana Nabi SAW menyebutkan setelah memerintahkan kita untuk bersahur, kemudian beliau menyebutkan sebab beliau memerintahkan, yaitu agar kita mendapatkan keberkahannya. Ini salah satu qarinah yang menunjukkan bahwa perintah yang beliau inginkan tadi itu bermakna istihbab, sunnah. Karena memang hukum asal dalam perintah itu bermakna wajib, kecuali adanya qarinah yang membawa kepada makna sunnah. Nah, ucapan beliau fa inna fi sahuri barakah, ini salah satu qarinah yang menunjukkan bahwa Nabi SAW menginginkan dengan perintahnya di atas tadi perintah yang sifatnya sunnah. Ya. Dalil yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitab aklatus sahur." Perbedaan puasanya kita dengan puasanya Yahudi dan Nasrani adalah dengan memakan sahur. Menunjukkan umat-umat terdahulu dari kalangan Yahudi dan Nasrani dalam puasa mereka tidak memakan sahur. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya Al-Mughni bahwa tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang sunnahnya sahur. Artinya tidak ada yang menyatakannya dia rukun, tidak pula ada yang menyatakan dia wajib, apalagi ada yang menyatakan dia adalah syarat sahnya puasa. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua seputar sahur, bahwa sahur itu disunahkan untuk mengakhirinya, di mana begitu selesai sahur langsung masuknya waktu azan fajar, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi SAW yang bernama Zaid bin Thabit. Beliau berkata, "Tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila salati. Qultu kam kana baina al-adhan was-sahur? Qala qadru 50 ayah." Rasulullah Zaid bin Thabit menyatakan, kami dahulunya memakan sahur bersama Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu kami pergi menuju salat. Aku pun bertanya, ada berapa, yaitu seorang rawi yang meriwayat dari Zaid bin Thabit, berapa jarak antara azan dengan sahurnya Rasulullah SAW? Beliau menjawab, kurang lebih sempat membaca 50 ayat. Maksud azan di sini para ulama menerangkan adalah iqamah. Maksud azan di sini adalah al-iqamah, karena penyebutan azan terkadang juga diinginkan dengannya adalah al-iqamah. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi bersabda, "Inna baina azanaini shalah." Sesungguhnya antara dua azan itu ada salat sunnah, yaitu azan dan al-iqamah. Maka jangan dipahami bahwa setelah sahur, antara sahur dengan azan masih sempat membaca 50 ayat, karena itu menyelisihi dari perintah Nabi untuk mengakhirkan sahur. Karena kalau diinginkan 50 ayat tersebut antara sahur dan azan, bukan iqamah, berarti Nabi SAW tidak mengakhirkan sahurnya. Sedangkan hadis-hadis Nabi yang lainnya memerintahkan agar kita mengakhirkan sahur. Ini menunjukkan dan mendukung bahwa makna dapat dibaca 50 ayat tadi adalah antara sahur dan al-iqamah. Baik. Pembahasan berikutnya, apakah apabila seorang sedang makan dan minum di saat azan dikumandangkan, maka apakah dia tetap makan dan minum, atau dengan azan sudah wajib seorang berhenti dari makan dan minum alias sahurnya? Para ulama menerangkan bahawa wajibnya menahan diri dari makan dan minum itu bukanlah dengan azan, tetapi dengan keluarnya fajar sadiq. Fajar sadiq
adalah fajar, tanda putih yang berada di ufuk, yang semakin masuk waktu dia semakin memutih. Karena di sana ada fajar shadiq yang dia menancap meninggi ke angkasa, yang semakin berjalan waktu semakin gelap. Ya, kecuali azan muazin tersebut diketahui dan dapat dipastikan bahwa muazin tersebut tidaklah mengumandangkan azan kecuali setelah masuknya fajar shadiq. Apabila hal itu diketahui demikian, maka wajib berhenti dari makan dan minum ketika azan dikumandangkan. Hal ini sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian hingga telah jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, maksudnya masuknya waktu fajar. Dan ini yang lebih mencocoki hadisnya Nabi, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Apabila kita meragukan apakah ketika azan dikumandangkan minuman sudah di tangan masih boleh ataukah tidak, maka tinggalkan yang meragukan ini, kembali kepada hal yang tidak meragukan, yaitu berhenti sebelum azan dikumandangkan. Walaupun ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa apabila azan dikumandangkan sedangkan gelas ada di tanganmu, maka hendaknya dia menyelesaikan hajatnya dari makanan atau air tersebut. Sebagian para ulama membaikkan hadis tersebut, dan sebagainya yang mensahihkan menyatakan yaitu apabila memang Anda sedang minum kemudian azan dikumandangkan, maka tidak mengapa untuk menyelesaikan minum dari air tersebut. Mungkin ada yang bertanya, kenapa demikian? Ini kan menyelisih hukum asal. Hukum asal kalau fajar sudah ada, tidak boleh lagi makan dan minum. Maka kita katakan bahwa agama ini dibangun di atas at-taisir, kemudahan. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Sebagaimana kita ketahui bahwa seorang tidak boleh berbuka kecuali karena sakit yang kalau dia berpuasa akan menyebabkan mudarat atau bertambah penyakitnya. Tetapi pada seorang musafir boleh bagi dia berbuka, baik safar tersebut berat ataukah tidak berat baginya. Diperbolehkan oleh Allah berpuasa sebagai bentuk keringanan, sehingga tidak ada sesuatu yang tidak masuk akal. Kenapa masih boleh minum apabila azan dikumandangkan? Apabila memang hadis Abi Hurairah tadi itu adalah hadis yang sahih, akan tetapi lebih baik ya seseorang berhenti begitu azan dikumandangkan. Ini pendapat mayoritas para ulama, dari ulama terdahulu dan dari zaman sekarang seperti Asy-Syaikh bin Baz, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dan Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala, dan juga ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Pembahasan berikutnya, apabila seseorang itu masih ragu apakah fajar sudah masuk, yaitu fajar shadiq, waktu salat subuh itu telah masuk ataukah tidak. Mungkin dia melihat muazin tersebut sepertinya terlalu cepat azannya, tidak seperti biasanya. Atau melihat waktu sepertinya belum masuk, kok tiba-tiba azan sudah dikumandangkan. Atau tidak ada, dia jauh dari masjid-masjid kaum muslimin, namun dia masih meragukan telah masuk ataukah tidak dari waktu fajar. Maka menurut pendapat jumhur mayoritas para ulama bahwa boleh bagi dia untuk makan dan minum, karena larangan makan dan minum apabila telah diyakini masuknya waktu fajar shadiq dan sekarang dia belum meyakininya. Ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dengan alasan di atas tadi. Ini beberapa ringkasan pembahasan seputar sahur. Pembahasan yang berikutnya yang perlu diketahui, yang sering ditanya oleh sebagian kaum muslimin dan kaum muslimat. Apabila suami istri melakukan hubungan suami istri di malam hari, kemudian di waktu sahur dia bangun memakan sahur, begitu azan dikumandangkan dia baru mandi junub. Dia baru ingat bahwa dia tadinya junub. Setelah azan dikumandangkan sudah masuknya waktu puasa, baru dia mandi junub. Maka apakah puasanya sah ataukah tidak? Jawabannya menurut kesepakatan seluruh ulama Islam bahwa puasanya itu sah. Dalilnya hadis Aisyah dan Ummu Salamah di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbaha junuban thumma ightasala fa shalla. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk waktu subuh dalam keadaan beliau masih junub, kemudian beliau mandi, setelah itu beliau melakukan salat. Hanya saja terjadi perselisihan di masanya tabi'in, yaitu adanya fatwa Abu Hurairah yang menyatakan puasanya tidak sah. Namun setelah itu Abu Hurairah rujuk kembali kepada pendapat
mayoritas para sahabat, sehingga setelah itu tidak ada lagi perselisihan di kalangan para ulama, sehingga mereka semua yang sepakat bahwa apabila seorang bangun atau di waktu adzan dia masih junub, ya, setelah adzan dia baru mandi junub, maka puasanya sah. Ini beberapa permasalahan seputar sahur secara ringkas. Wallahu ta'ala alam bisawab, wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسمعوا إذاعة شعار التوحيد أجيه 96.1 FM لانتشار علم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح.